Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam podcast Diari Kopi, Dialog Demokrasi KPU Kabupaten Muaro Jambi. Nah teman pemilih, di dalam Ramadan 1443 Hijriah ini, kami tentunya keluarga besar KPU Muaro Jambi mengucapkan selamat melaksanakan Ramadan. Mudah-mudahan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengisi Ramadan ini, kita akan coba membuatkan versi lain dari podcast Diari Kopi. Kali ini kita akan temui komisioner satu persatu dan ajak beliau untuk ngobrol kegiatan-kegiatan beliau selama Ramadan di tahun ini. Bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan bersama. Assalamualaikum. Halo Pak Edi. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak Edi. Untuk pemirsa, teman pemilih KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam acara podcast Diari Kopi. Tapi kita edisinya edisi santai, ngobrol. Untuk pertama ini dengan Pak Edi. Nah, teman pemilih, ini kita sudah di ruangan Pak Edison STME, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Muaro Jambi. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Pak Edi, dalam kegiatan Ramadan ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Edi selama hari-hari bulan Ramadan ini? Ya alhamdulillah. Sekarang karena di bulan Ramadan pasti yang kita lakukan puasa Mas ya. Iya. Mas, Pak puasa? Insya Allah. Alhamdulillah. Belum ada batal ya. Insya Allah. Ya selain itu karena kewajiban kita adalah bekerja ke kantor, ya kita alhamdulillah tetap ke kantor untuk menunaikan tugas, meskipun tidak banyak yang dikerjakan, hanya tugas-tugas rutin saja gitu kan di kantor. Ya, mungkin itu Mas Firman. Oke. Mungkin di bulan puasa ini kan teman pemilih juga perlu perlu tahu ya teman pemilih ya. Ini kan di media juga di medsos KPU Muaro Jambi sudah mengupdate ya. ya. Pertama ada informasi pelantikan komisioner KPRI yang baru beserta komisioner KPU komisioner Bawaslu ya. Komisioner Bawaslu yang baru, kemudian juga kepastian tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Mungkin ada yang Pak Edi bisa sampaikan kepada pemirsa teman pemilih sekalian untuk lebih menginformasikan kembali seperti apa perkembangan atau persiapan kita dalam menghadapi pemilu di tahun 2024 nanti. Ya, sebelumnya KPU Kabupaten Muaro Jambi, kebetulan karena saya yang sedang berbicara itu kan mewakili ketua dan teman-teman di KPU Kabupaten Muaro Jambi mengucapkan selamat kepada ketua dan anggota KPU Republik Indonesia yang baru, yang saat ini dikemandoi oleh Pak Hasyim Asy'ari, kemudian ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia yang dikemandoi oleh Pak Rahmat Bagja. Semoga sukses dan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 berjalan dengan lancar di bawah komando KPU RI dan Bawaslu RI nantinya. Amin. Amin. Tentu karena sudah
ada komandannya di pusat. Saat ini untuk pemilihan dan pemilu tahun 2024 tentu akan segera dimulai. Nah, tahapannya adalah tahapan perencanaan di mana anggaran, kemudian peraturan itu tentu akan dipersiapkan oleh KPU RI nantinya. Nah, setelah itu baru tahapan pelaksanaan di mana nanti akan ada pemutakhiran data pemilih, kemudian kita juga akan melaksanakan rekrutmen penyelenggara di tingkat kecamatan, kemudian desa, hingga akhirnya mendekati hari H pada bulan Februari, yang mungkin sekitar awal tahun 2024 kita akan merekrut petugas KPPS yang akan bertugas di tempat pemungutan suara pada hari H nanti. Nah, tentu karena ini pemilu serentak pertama, ya tahun 2019 sudah serentak, tapi ini lebih banyak lagi gitu kan, karena di tahun yang sama kita melaksanakan pemilu dan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun yang sama. Tentu banyak persiapan yang akan kita laksanakan, mulai dari fisik tentunya juga harus sehat, apalagi kita saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, tentu harus kita persiapkan sebaik mungkin fisik maupun mental. Nah, mudah-mudahan dengan kesiapan kita fisik dan mental, hasilnya juga nanti insya Allah baik dan benar gitu kan. Amin. Dan terpilih pemimpin-pemimpin yang bisa membawa Indonesia dan seluruh daerah di Indonesia lebih maju lagi dan masyarakat lebih sejahtera ke depannya. Amin ya rabbal Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Edi, ini tadi Pak Edi mengulas sedikit ya tentang pembentukan atau rekrutmen badan ad hoc nih, mulai dari PPK, PPS sampai nanti ke KPPS, ya kan. Nah, ini juga mungkin teman pemilih khususnya di Kabupaten Muaro Jambi banyak yang ingin berpartisipasi. Nah, ini juga badan ad hoc PPK, PPS, KPPS ini juga ajang partisipasi bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Kira-kira nih Pak Edi, sudah ada bayangan belum bagaimana atau apa yang mungkin teman pemilih mungkin mau ikut jadi penyelenggara, jadi PPK, apa yang mereka harus kumpul-kumpulin dulu, siap-siapin dulu gitu untuk bisa mengikuti seleksi-seleksi itu? Oke. Tentu mulai dari jajaran KPU hingga kita di kabupaten berharap partisipasi masyarakat bukan hanya pada saat memilih wakil-wakil atau pemimpinnya di TPS, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah itu sendiri, seperti yang Mas Parianto sampaikan tadi. Nah, kita berharap masyarakat bersiap untuk terjun langsung sebagai penyelenggara. Ada ribuan nantinya yang kita butuhkan untuk menjadi penyelenggara di tingkat Kabupaten Muaro Jambi, mulai dari di kecamatan, di kabupaten juga, karena di tingkat kabupaten kita memerlukan tenaga pendukung gitu kan, ya memang tidak banyak, sekitar 10 lah mungkin kan, 10 orang atau lebih. Untuk yang di sekretariat ya, sekretariat di ya. Nah, kemudian di tingkat kecamatan kita punya masing-masing 5 penyelenggara untuk PPK dan 3 sekretariat nantinya. Kemudian di tingkat desa masing-masing 3 PPS dan 3 sekretariat. Nah, kemudian di tingkat KPPS ada
7 plus 2 jadi 9. Nah kali berapa TPS itu? Nanti kita hitung kembali ya aturannya ya. Kalau dulu sekitar 900-an TPS. Iya. Iya. Kalau 1000, anggaplah 1000 TPS itu berarti yang kita butuhkan berarti sekitar 9.000 ya kalau kali 9. 9.000 ya. Untuk TPS. Nah, berarti sekitar 9.000-an atau 10.000 penyelenggara yang akan kita butuhkan untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 dan pilkada serentak tahun 2024 bulan Februari dan bulan November ya. Nah, itu teman pemilih, banyak sekali nanti model-model atau bentuk partisipasi teman pemilih dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Nah, mulai sekarang jangan ketinggalan untuk update terus informasi di media sosial KPU Kabupaten Muaro Jambi. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada juga TikTok, ada Snap Video, sampai juga YouTube channel KPU Kabupaten Muaro Jambi ini. Mudah-mudahan dengan mengupdate informasi ini, teman-teman pemilih nanti bisa terbantu untuk mendapatkan informasi dan memperkaya ilmu pengetahuan tentunya terkait kepemiluan dan bisa mendukung proses seleksi nantinya ya Pak Edi ya. Itu teman pemilih. Oke, Pak Edi, sebagai penutup karena kita bulan Ramadan tidak panjang-panjang karena kopi tidak ada ini. Saya minta himbauan, saran lah, khususnya kepada masyarakat nih, masyarakat Kabupaten Muaro Jambi untuk menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini. Oke, teman-teman pemilih masyarakat Muaro Jambi yang sangat kami banggakan, tentu dengan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 kita berharap pemimpin dan wakil-wakil rakyat itu akan terpilih dengan baik, kemudian tidak ada kekacauan di sana, berjalan lancar, bersih pemilu dan pilkadanya, dan money politik, tidak ada money politik. Nah, tentu itu tidak berdiri sendiri, bukan hanya dari wakil rakyat atau pemimpinnya, tetapi juga dari kita rakyatnya. Kalau kita menolak apa yang diberikan, insya Allah pemilu akan bersih, jujur, dan adil. Dan untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi aktif, minimal SMA ya, untuk pendidikan, kemudian umur, kalau masih dalam kondisi pandemi itu minimal, kalau kemarin 17 tahun. 17 tahun. Nah, atau biasanya itu 20 tahun, tapi tergantung nanti regulasinya yang terbaru ya. Yang terbaru. Kita masih menunggu itu yang disiapkan oleh KPRI. Mungkin itu teman-teman sekalian, yang pasti kita sukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dengan baik, lancar, dan benar. Amin. Amin. Oke Pak Edi, terima kasih banyak nih sudah ngobrol-ngobrol di podcast Dia Isi Kopi. Nah teman pemilih, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ringan untuk mengisi Ramadan kita hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi bagi teman pemilih sekalian, dan kalau ada yang ingin melanjutkan informasi atau ingin mempertanyakan ada beberapa informasi tadi, silakan komen di bawah ini dan kita akan tanggapi dengan VT selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.